Selamat datang di Arapat Channel. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat menarik, penuh misteri, dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Pernah dengar tentang buto ijo dan kolor ijo? Dua sosok ini sering disebut-sebut dalam cerita-cerita horor di masyarakat. Meski nama mereka mirip, buto ijo dan kolor ijo ternyata berbeda. Baik dari segi cerita, asal-usul, tujuan, hingga kisah-kisah menyeramkan yang mengikutinya. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis untuk tahu lebih jauh. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Arapat Channel supaya kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya. Baiklah, kita mulai dulu dengan mengenal siapa sebenarnya buto ijo dan kolor ijo. Dari mana saja keduanya punya kesamaan, yaitu menggunakan kata ijo yang berarti hijau. Tapi kalau dilihat lebih dalam, buto ijo dan kolor ijo ini punya banyak perbedaan. Buto ijo adalah sosok makhluk mitologi Jawa yang sering muncul dalam cerita rakyat. Digambarkan sebagai raksasa besar berwarna hijau dengan tubuh kekar. Buto ijo dikenal memiliki kekuatan magis dan sering dikaitkan dengan pesugihan. Biasanya buto ijo ini menjadi bagian dari cerita tradisional yang menyimpan pesan moral tentang keserakahan manusia. Sebaliknya, kolor ijo adalah sosok yang lebih modern. Urban legend ini mulai populer pada akhir 90-an, khususnya di Indonesia. Kolor ijo digambarkan sebagai seorang manusia biasa yang menggunakan ilmu hitam untuk mendapat kekuatan supranatural. Ciri khasnya adalah dia selalu memakai celana dalam berwarna hijau yang diyakini sebagai jimat. Nah, sosok ini sering dikaitkan dengan kejahatan yang menyeramkan, terutama pada wanita yang tinggal sendirian. Menurut kisah-kisah yang beredar, kolor ijo bisa masuk ke rumah tanpa terlihat, bahkan melewati dinding. Ngomong-ngomong soal buto ijo, sosok ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Menurut cerita rakyat Jawa, buto ijo adalah makhluk yang sering dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan instan melalui ritual persugihan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda tentang seorang petani miskin yang ingin menjadi kaya. Dia melakukan ritual khusus di hutan dan memanggil buto ijo. Dalam ritual tersebut, buto ijo memberikan kekayaan melimpah, tapi dengan syarat petani itu harus menyerahkan nyawa keluarga sebagai tumbal. Awalnya petani itu menikmati kekayaannya, tapi lama-kelamaan nyawa anak dan istri mulai melayang satu persatu. Pada akhirnya petani itu kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Buto ijo juga sering digambarkan sebagai makhluk yang menjaga benda-benda bertua atau lokasi-lokasi angker seperti gua dan pohon besar. Banyak orang yang percaya bahwa jika bertemu buto ijo, kita harus tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, jika kita panik, buto ijo bisa menjadi agresif dan menyerang. Kalau buto ijo berasal dari cerita rakyat kuno, kolor ijo lebih dikenal dari kisah urban legend yang mulai muncul pada akhir tahun 90-an. Kolor ijo sering disebut sebagai manusia biasa yang memiliki ilmu hitam untuk kebal senjata dan melancarkan aksinya. Banyak cerita yang mengisahkan kolor ijo menyerang wanita yang tinggal sendirian. Salah satu cerita yang menyeramkan adalah tentang seorang ibu muda di sebuah desa kecil. Malam itu dia sedang tidur di kamarnya ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Awalnya dia berpikir itu hanyalah hewan,
Tapi langkah kaki itu semakin mendekat hingga terdengar seperti ada yang mencoba membuka pintu. Dengan penuh rasa takut, ibu itu mengintip dari balik jendela kamarnya. Dia melihat sosok bayangan hitam besar dengan tubuh berotot dan mata yang berkilat. Sosok itu perlahan-lahan bergerak mendekati ke arah pintu kamar. Untungnya ibu tersebut langsung membacakan doa-doa yang akhirnya bayangan itu pergi begitu saja. Hingga sekarang banyak orang yang percaya bahwa kolor hijau memiliki kelemahan terhadap ayat-ayat suci, sehingga kita harus selalu ingat untuk berdoa sebelum tidur. Jadi teman-teman, meskipun buto hijau dan kolor hijau sama-sama menakutkan, mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, dari segi asal-usul buto hijau berasal dari mitologi Jawa dan sudah ada sejak zaman dulu. Sedangkan kolor hijau muncul dari kisah modern dan lebih menyerupai urban legend. Kedua, dari penampilan. Buto hijau digambarkan sebagai raksasa besar berwarna hijau. Sementara kolor hijau lebih menyerupai manusia biasa dengan jumat berupa celana dalam hijau. Tiga, dari tujuan mereka. Buto hijau sering dikaitkan dengan pesugihan dan kekayaan instan. Sedangkan kolor hijau lebih dikenal sebagai sosok yang melakukan kejahatan pribadi. Ingat, cerita ini adalah bagian dari budaya kita yang penuh dengan pesan moral. Dari cerita buto hijau, kita belajar bahwa keserakahan selalu membawa malapetaka. Sementara itu, kisah kolor hijau mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan memperkuat iman. Kalau kalian punya cerita seram lainnya tentang dua sosok ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Arapas Channel untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada.